tulang lutut lutut naik kangge salat menika naik pas badhe sujud niku sakit sangat Pak. Nggih, Bu. Niku dalem mewakili ibu nggih sami rawuh wis pokoke sing ngendika ibu siji wae ndak kesuwen ngaten. Nggih. Naik dalem piyambakna lambung kala mben. Nggih. Lambungna dateng PKU ke dokter PKU menika. Nggih. Pak Jainal ngendika, "Bu, jagalah lambungmu karena semua penyakit itu berasal dari lambungnya sendiri." Nggih, leres. Pikantuk resep kalau beli obat habis obatnya sakit lagi Pak. Kalau makan itu rasanya habis makan tuh sakit kayak sundul di jantung. Terus dalemnya mireng radio ini kok Pak. Kalian bapakipun Pak bejan-bejan goleki ngon emprom nika. Dalem saking Solo madosikan bapakipun kepanggih dateng mriki Mas mriki. Lajeng dalem tumbas tunggal Pak. Nggih. Nembe pikantuk sepaling wah ya Allah alhamdulillah dalem niku saged enteng sedaya Pak. Terus menika enteng sangat tubuh-tubuhnya ikut enteng semuanya. Terus lambung dalemnya menika sampun mboten sakit malih. Alhamdulillah. Lah lajeng dalem matur mewakili ibu-ibu Solo menika Pak, tulang lutut menika. Menawi badhe kangge sujud menika sakit sangat. Kalian urat belakang tulang lutut menika Pak. Menika nyun pirsa obatipun menapa kalian menapa. Nggih. Lah terus kalian bapakipun dalem bapak dalem perutnya gede sekali Pak. Nggih. Padahal tubuhnya kecil, tapi perutnya gede sekali dulu mantan perokok. Oh. Nggih, kalau mben nggih dalem sampun tumbas emprom mriki. Pun minum pikantuk berapa tetes ngaten sampun detok. Remen sangat Pak. Wah, aku seneng banget Bu, aku iso detok. Berarti ngedalaken menika item kotor. Nggih. Kados jeli menika Pak. Nggih. Tapi wetengku rada enteng Bu. Mengko maturna meneh pokoke obate apa meneh supaya nek wetengku cilik. Tapi menika periksa dokter menika Pak. Kolesterolipun 235. Nggih. Nek dalem sedaya normal. Nek dalem kolesterol 172. Nggih. Dalem naik napa? Gula 127. Sae nggih. Lajeng asam urat 5,1. Sae nggih. HB 12,6. Nggih. Lah menika sampeyan lambung menika sampun enteng sedaya. Lah sakmenika kantun bapakipun ngono Pak. Kalian ibu-ibu menika mewakili menika. Lutut sedaya kan ora usaken Pak. Lutut menika tulang lutut nggih. Mangke ngaten dados empro niku kan kerjanipun memang untuk metabolisme. Jadi memperbaiki kerja di dalam metabolisme jadi di dalam perut pencernaan menika. Lah menawi sampun sae seluruh tubuh akan berangsur-angsur sae dengan sendirinya. Lah memang ngunjukipun ngunjuk pinten jenengan Bu? 3 tetes kaping 3 napa? 5. 5 tetes ngendikanipun kali 3, tapi saya kadang-kadang lupa nggak minum Pak. Tapi kalau setiap pagi bangun tidur langsung minum. Nggih, mboten napa. Tapi menika pun paringi air putih 2 gelas mboten masalah. Nggih. Oh nggih, menika raosipun dados enteng sedaya. Nggih. Perutipun raosipun dados kecil. Nggih. Nggih, wangke niki dados keluhanipun ibu-ibu sedanten nggih, mboten namung ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Semuanya niku bukan karena pengaburan, karena sering linu niku memang gampangnya orang ngomong niku rematik itu pengaburan. Padahal niku bukan. Setelah betul-betul kula teliti itu karena kita kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin terutama di vitamin neuro, vitaminnya saraf. Keng napa kok ngoten? Niki kan tadi santai mboten napa nggih. Kula nyuwun wekdal kula jelasaken kronologis keng napa kok sakit kados ngoten. Njenengan enget waktu zaman dulu padi niki kan produksi padi niku tasik sae. Padi zaman rumiyin niku dimasak injing ngantos binjing-injing tasik saged dipun dahar. Tapi padi zaman sakniki dimasak injing dalu sampun banyu. Niku kalau kita tarik mundur malih yang menjadikan masalah karena makanannya di tanah yang sudah mulai habis. Amargi menika kula gerakaken selain di masalah pengobatan begini, fokus saya adalah mencetak tiang dados tiang tani. Soalnya mboten wonten cara penyelamatan sanesipun kecuali kula nyetak tiang dados petani sing betul-betul sehat, sing nyehataken tiang. Tiang sakit terus kathah. Amargi menika malih jalan pintas sing kula pendet hari ini adalah dengan bekatul. Lah bekatul niku seratipun tinggi.
Terus yang kedua jualan bekatul karena nilainya bagus, tapi ngapunten kadang-kadang cuma dimasak terlalu panas. Sehingga ketika terlalu panas maka kerusakan enzim itu terjadi. Kados vitamin B rusak, enzimipun rusak. Amargi menika kula damelaken bekatul menika dengan satu tujuan supados niki saged nulung tiyang kathah. Ngoten. Nulungipun dos pundi? Kados linu, kados persendian sakit, kados ten suku cekot-cekot, kram dan lain sebagainya. Kalau kita mengkonsumsi rutin dengan bekatul, niku mboten perlu ada. Ndak perlu ada. Terus yang kedua buang air besar. Niki penyakitnya ibu-ibu menawi menika. Kathah ibu-ibu menika tiap buang air besar mboten saged rutin tiap hari. Terus buang air besaripun ngapunten mboten saged betul-betul tuntas. Terus kados wonten sing ganjel ngaten lho. Lah ketika terjadi penyerapan racun ulang diserap malih oleh tubuh niku sing ndadosaken penyakit mboten karu-karuan kathahipun. Amargi menika kula saranaken dahar sing sehat kalih bekatul. Lah niku dados nyangke Bu solusinipun damel ibu-ibu niku nggih nyuwun tulung menawi kersa ngunjuk empro nggih mboten napa empro kalih dipun sarengi kalih bekatul. Nggih, bekatul niku ideale pinten? Idealnya bekatul niku 20 sampai 30 gram per hari. 30 gram per hari niku berarti pagi 10 gram, siang 10 gram, malam 10 gram. Niki sudah cekap. Ini sudah cukup untuk kebutuhan setiap hari. Terus ketika kita sudah dicukupi itu, maka metabolisme betul-betul bagus, penyerapan betul-betul ini akan hilang dengan sendirinya. Tanpa susu, tanpa nopo-nopo betul-betul bisa. Dan itu sehat. Nah, niku ngoten Bu nggih. Bekatul niku lemak yang napa serat yang membuang seluruh kotoran. Empro kemawon nggih. Empro kemawon. Saged niku ndamel bekatul men cekap Bu. Bekatul mawon nggih, cekap. Menawi saged kalih kelor niku nggih. Kelor nggih. Daun kelor dipun masak damel sayur bening. Oh, ngaten. Nggih, sayur bening. Nggih, saged. Nggih Bu, matur nuwun. Nggih, ngapunten ngrantosi doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kenalan kalih Bapak Bayu, nami kula Saliem saking Niten Pogung, Cawas. Keluhan kula boyok kalih nggen dengkul, Pak. Dengkul niku kula nggih mlaku niku sakit. Bu, ngapunten. Nggih. Dengkule niki sakite terus napa sekolah-sekolah? Terus. Dalu siang nggih tetep sakit. Nggih. Nek damel mlampah mboten cekluk-cekluk. Cekot-cekot ngoten kados balung nggen garah niku kados nyocok-nyocok ngoten. Terus lajeng napa malih? Kalih napa asam urat kula inggil 11,1. Niku kados pundi kula nyuwun solusinalih Pak Bayu saged mantun. Kalih bateh kula Pak nggih niku waune sakit napa tipes kalih asam urat nggih 11. Nggih. Niku sakniki lajeng napa nggih? Upami napa-napa ngoten ndredeg. Ngewel-ngewel ngoten. Terus pundi nyuwun solusine kali Pak Bayu. Ibu mangke mekaten. Nggih. Amargi asam urate kan inggil to nggih. Bapak kali Ibu nggih. Nggih. Setunggal. Sedanten sayuran ijo sepuh mboten pareng nggih Bu nggih. Oh nggih. Njenengan gantos ndamel terong, ndamel labu, gambas, napa buah pepaya muda. Oh. Ndamel sayuripun. Nggih. Lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung asin gurih dipun hindari sawetawis Bu nggih. Oh nggih. Kula ngapunten tahu tempe jenengan kendeli sementara. Tempe kula pun bertahun-tahun mboten maem tempe jane. Ngeten menawi asam urat, tahu nyebabaken asam urat nyen Bu. Nggih. Tahu tempe jenengan kendeli, jenengan dari ulam napa tigan mboten napa. Nggih. Nggih, cuman mangke kersanipun badane nang boleh. Nggih.
Jenengan damelaken wedang jahe, jenengan tambahi kalemensi Bu nggih nek dalu nggih. Oh nggih. Sak gelas wedang jahe ditambahi sak sendok mensi. Oh nggih. Niki kagem panjenengan menawi jenengan kersa ngunjuk empro, jenengan ngunjuk empro nggih. Jenengan unjuki gangsal tetes kaping 3 nggih. Oh nggih. Gangsal tetes kaping 3. Nggih. Latan gane dangkule niki Bu. Nggih. Rebusaken seledri kali kenikir, Oh, toyone dipun unjuk, ampase jenengan paringi sarem, dipun damel bobokan. Oh nggih. Datang sukunipun sing sakit wau. Nggih. Tapi mangke menawi asam urate sampun turun, Nggih. sampun mandhap sae, mboten napa dahar tahu tempe tapi mboten pareng kata-kata. Oh nggih nggih. Kagem bapakipun, Nggih. kersanipun tangane mboten greweli, nggadah tenaga, rebusaken daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren nggih Bu Oh nggih. nggih nggih. Ngantos madarane sekeca, Nggih. ngantos tenagane pulih. Oh nggih. Ngaten nggih. Nggih. Terus mangke nderek jenengan unjuk 3 tetes kaping 3 kagem bapakipun. Oh nggih. Napa malih? Sampun nggih. Sampun, nggih. Mangga ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi. Matur nuwun ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu. Iya Ibu. Bapak Bayu adalah seorang yang paling hebat di hati saya, Pak Bayu. Karena saya sejak begitu mendengar Pak Bayu di YouTube, di radio, wah ini orang yang saya cari-cari. Yang mana misinya luar biasa. Saya sebelum saya konsultasi, saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah ya Allah dipertemukan dengan Bapak Bayu. Saya sampai ngimpi-ngimpi Pak, kepingin ketemu Pak Bayu. 4 kali saya mimpi kayaknya itu saya bertemu dengan Pak Bayu. Sampai saya ngomong, insya Allah saya akan dipertemukan dengan Pak Bayu. Saya bilang gitu. Setelah ada kabar Pak Bayu mau kesini, pokoknya semua rencana saya pending. Saya ketemu Pak Bayu. Terima kasih. Iya. Hari-hari saya Pak penuh dengan YouTube dan radio Pak Bayu. Didengar enggak, didengarkan, sempat enggak sempat, pokoknya saya nyalakan itu. Kalau belum nyalakan itu, hati saya kayaknya belum ini. Sampai saya bermimpi, seandainya orang Indonesia seperti Pak Bayu, luar biasa Indonesia. Dokter orang pinter, banyak orang pintar sekalian kita, tapi hatinya nggak semulia Bapak Bayu. Itulah Pak, ingin saya, mohon maaf saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya, keluarga saya, seluruh keliling saya sampaikan Pak Bayu. Di mana ada kesempatan saya ngomong kayak gitu. Adapun alamat saya Pak Bayu, mohon maaf, saya namanya Ibu Haja Enti. Saya dilahirkan di Klarean, Jalan Raya Klarean, nomor 8, RT 8, RW 2, Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Saya adalah pasien dari Ibu Tanti sebetulnya. Saya kesini mungkin saya asing Pak, tapi namanya saya kapan bisa ketemu dengan Pak Bayu. Akhirnya saya dengan perjuangan kayak apa, yang penting saya sampai ke sini. Alhamdulillah hari ini jam ini Minggu tanggal 28 Februari. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya ya Allah. Mudah-mudahan dan bertemu dengan Pak Bayu, semua keluhan saya Amin. diangkat sama Allah, diganti dengan sehat, Amin. tanpa obat, panjang umur dan barokah seperti Pak Bayu. Mohon doanya. Adapun keluhan saya Pak Bayu, saya dari ujung rambut Pak Bayu ya, tahu-tahu saya itu rambut saya kok cepat memutih, kemudian rontok hebat, kemudian rambut itu sepertinya kering gitu, apa yang nggak subur gitu. Terus ke sini telinga sering gatal, mata juga sering gatal, hidung suka gatal dan bersin-bersin. Terus tenggorokan Pak Bayu itu selalu kering, haus. Akhirnya saya minum terus, akibatnya saya beser Pak Bayu. Iya. Tapi nggak kuat kalau nggak minum. Pagi,
siang malam asal melek matanya itu haus Pak Bayu. Betul. Saya minum air putih yang hangat, biarpun saya kencingkan. Terus tenggorokan kering. Lah ini Pak Bayu baru-baru ini tangan yang atas ini, apa ya ini? Bau apa ya? Belikat, ya. Belikat atas entong-entong Iya. ini. Kok tahu-tahu dengar Pak Bayu bilang tangan diangkat. Apa saya terinspirasi apa? Kok sakit Pak Bayu sini? Coba diangkat lagi, Bu. Oh, sakitnya. Oh, sudah bagus gini bisa sampai lurus satunya. Oh, bagus ya. Iya, kok kayaknya bangun tidur saya kok apa ya? Agak nggak agak enak sakit. gitu. Iya, udah itu terus sampai ke tenggorokan, dada Pak Bayu. Suka nyengkelok hampir hari-hari. Kadang-kadang juga tidak, nggak apa-apa. Orang bilang kamu mikir kali kayak gitu. Mikir apa Pak? Saya nggak mikir apa-apa. Hidup saya saya menanamkan kepada diri saya. Kalau saya lah orang yang paling bahagia di dunia ini. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, tapi untuk supaya saya ini hidup tuh bersyukur, senang. Tidak harus dengan syarat kaya, banyak uang, tidak. Pokoknya saya bersyukur, dikasih sehat sudah luar biasa. Tapi dada sini Pak Bayu, pas tengah ini, terus suka nyengkelok. Itu sering atau kadang-kadang sering? Nanti saya semprot Taijiko 3 kali, asal berasa. Kata Bapak ya bilang pakai apa ya, daun pepaya itu saya coba. Pertama, kedua, ketiga, hitungan bulan hilang memang. Tapi lama-lama kok nggak mempan. Akhirnya ya udah, kalau nggak ada yang ini aku ambil Ejiko Pak Bayu. Saya semprot memang betul-betul langsung dalam hitungan menit gitu ya. Itu yang Terus perut Pak Bayu. Perut ini apa ya, penjelat-penjelut, sakit, nggak nyaman. Kalau sudah mengeras, udah saya harus tidur, nggak kuat untuk duduk. Alhamdulillahnya kalau pagi itu tidak Pak Bayu, sehingga saya bisa dinas. Nah kalau sudah pulang dari dinas, kisaran hari gini apa ya, berasa. Nanti kalau malam hari kan saya habis sholat maghrib, baca Al-Quran gitu ya, habis sholat isya baca Al-Quran sampai ngantuk, sampai jam 9 saya tidur. Itu saya nggak kuat Pak Bayu duduk, paling hitungan jam nggak kuat. Mesti saya baca Al-Quran itu dengan beginilah, begitu, segala macam cara, supaya saya bisa 1 juz dalam 1 malam, dalam sehari semalam gitu. Nggak bisa duduk, sakit perutnya itu kalau pas itu, Masya Allah. Sebentar, sakitnya ketahan atau gimana? Coba Ibu tekan. Kayaknya gini. keras Pak. Coba ditekan. Enggak ada masalah. Kalau nggak sakit juga nggak apa-apa. Iya, enggak ada masalah. Oke. Saya juga hari-hari Pak Bayu senam Mahatma BS-Men. Setiap hari saya jatah habis sholat subuh kayak gitu. Sudah berapa lama ikut buat senam Mahatma Bu biasanya? Sejak kenal Pak Boyo berarti saya catat itu sekitar hampir 2 tahun Pak Boyo. Ketika senam Mahatma, perubahan apa yang Ibu rasakan? Enteng, nyaman, kayaknya berasa apa ya, fresh gitu. Badan ini ototnya kayak apa ya? Kayak lega. Kayak gitu. lega gitu. Jadi saya bikin acara saya alarm Pak Bayu. Pokoknya acaranya saya pending, senam dulu. Kayak gitu. Tadinya saya sebelum senam, belum kenal Pak Bayu itu saya setiap jam segitu saya jalan-jalan ke sawah, lihat hijau itu apa, padi, ya, senang saya itu. Nanti saya pulang. Lah sekarang ini acara jalan-jalan saya pending kecuali liburan. Kecuali hari Minggu, kecuali libur. Yang saya utamakan senam. Kayak gitu. Apapun yang pelajaran dari Pak Bayu berusaha saya terapkan. Seminggu sekali saya terapi bantal garam Pak Bayu. Sekujur badan gini. Iya. Enteng Pak Bayu, enak, keringat itu keluar semua. Iya. Oh iya, saya pompong ingat Pak Bayu. Kalau pas lagi kumat kayak gitu ya, kadang-kadang badan memanas, nanti keluar keringat semua Pak Bayu. Sampai saya itu basah. Apa ya? Basah, nanti saya ganti baju semua itu. Sering keringat, ini yang kelok, perut suka apa? Nggak nyaman, keras. Nah itu Pak Bayu, karena saya punya apa ya, riwayat penyakit
12 tahun yang lalu saya pernah kena miom. Iya. Setiap kali disuruh pasmir, saya terus kontrol dokter spesial, saya sering suruh pasmir, suruh lap-lap. Nah, setelah itu ketemu dokter yang paling senior ya. Karena dokter itu saya nggak mau satu dokter, Dok. Iya. Ke Pemalang dokter mana, Pekalongan dokter mana, Pinang dokter mana. Lah, satu dokter nggak usah operasi, padahal dokter lain semuanya operasi. Nah, dokter ini senior ini malah diperiksa semua, Ibu nggak usah operasi ya, Bu. Alhamdulillah, Dok, justru saya ini yang dokter yang saya cari. Saya itu orang anti obat, anti dokter, anti rumah sakit, apalagi operasi, takut sekali. Lah kok ketemu dokter, Ibu nggak usah operasi, aman. Yang penting pasmir secara berkala ya teratur, karena memang Ibu aman. Nanti kalau Ibu sudah mulai diet bagus, pantangannya apa di anak-anak semua, insya Allah kempes, hilang. Iya. Alhamdulillah Pak Bayu. Setelah saya lakukan itu, saya pokoknya semua larangan saya ini. Saya hanya makan tahu, tempe, jamur Pak Bayu. Iya. Nggak boleh semua kata dokter itu. Pokoknya saya pantang itu, saya catat, saya alarm, saya tempel di tembok biar kebasa. Alhamdulillah setelah cek di labor, dicek dokter semuanya menyatakan miom saya sembuh, hilang, tidak ada. Nah, apa timbulnya karena saya makan jamur terus-menerus, asam urat Iya, ada. betul. Saya konsultasi, Dok, kok saya asam? Ya, Ibu makan jamur terus. Nah, Ibu yang nyuruh. Akhirnya saya kena asam urat, Dok. Ini mohon maaf, jari ini nggak bisa ditekuk satu, yang ini, Dok. Yang satu, Pak. Iya, ini kok saya ada benjolan, Dok. Iya, itu asam urat. Katanya ganglion kata Iya, dokter. itu asam urat. Lah iya. Terus saya pernah asam urat itu lebih dari 6. Setelah itu saya diet ketat, saya jaga nggak boleh lebih dari 5, Dok. Asal saya 5 langsung saya ketati. Alhamdulillah saya coba asam urat saya jaga maksimal 5. Sedangkan tensi saya jaga yang penting 120/80. Terus kolesterol saya juga nggak pernah, apa-apa nggak pernah, Dok. Mungkin itu saja, Dok, keluhan saya. Terima kasih. Mohon maaf bahasa saya tidak runtun. Tidak sebisa saya, Pak Bayu. Mohon solusinya apa yang saya tantang dan apa yang harus saya ini, Pak Bayu. Ibu secara fisik, kulit, wajah, tulang semuanya bagus. Alhamdulillah, amin. Ini kan amin. kulitnya segar, hidup. Oke. Kan ini Oh hidup, iya, Bu. ini Pak, saya kok sering dipoyoki, katanya orang cantik-cantik kok ininya kayak ngetes katanya Itu ininya. bakat. Iya. Itu bakat. Jadi karena kulit tipis, Oke. kecenderungan pembuluh darah nadi akan muncul. Oke. Itu bakat. Jadi tapi secara kulit ini kan hidup semua bagus. Iya, saya pengen dilihat Pak Bayu matanya, tangannya, kakinya Pak Bayu. Ini sehat, Bu, enggak apa-apa, Amin, baik. amin, amin, amin. Terus nanti begini, Iya. yang perlu dijaga. Sebenarnya ini tidak perlu apa-apa. Yang Jadi masalah lambung tadi Iya. begini. Kalau lambung mengkeras ketika dipakai duduk lama, itu kan ada, dulu Ibu pernah gemuk atau gimana? pokoknya saya jaga berat badan saya Segini segini terus, terus, baik. 55 terus, Dok. Berarti masalahnya bukan di tekanannya. Iya. Berarti ketika duduk terlalu lama, bisa juga minta maaf ya, BAB-nya bisa lancar tiap hari. Alhamdulillah BAB lancar, waktunya semua saya tuh teratur semua, Dok. Baik. Heeh. Jadi kalau gitu untuk duduk supaya bisa tahan, yang Betul. pertama. Ibu biasanya konsumsi Empro atau apa? Saya konsumsi Empro 1 tetes saja, Dok. 1 tetes. Kali 2 sudah. Kali 2. 3, Dok. 3 Pagi, siang, sore. Itu sudah terlalu bagus. Heeh. Jadi soalnya begini, secara fisik ini tidak ada sakit. Amin, amin, amin. Secara fisik tidak ada sakit. Tapi ketika dipakai duduk terasa kemeng, itu berarti masalah tekanan otot aja. Ketika Ibu saya suruh nekan perut tadi, nah ini kan tidak ada reaksi sakit sama sekali. Berarti ini semuanya bagus. Amin, amin. Nah, gimana caranya supaya ketika duduk bisa tahan lama? Ibu korseti sedikit. Kenapa, Dok? Pakai korset Oh, aja. pakai korset. Iya. Mohon maaf. Kenapa saya kalau pakai
CD saja misalnya Iya, agak kencang, kenceng. nggak suka gitu dok. Oh. Terus apa semuanya longgar semua dok. Jadi sudah terbiasa. Nah, ini kebiasaan. Oke. Jadi ketika kebiasaannya longgar, ketika duduk dalam waktu lama kan terjadi tekanan. Itu yang membuat tidak nyaman. Oke. Yang bikin penjerat-penjerat nggak nyaman perut itu apa ya? Karena kan tekanan dari paha sama dada. Ketika ibu baca kan harus begini. Betul. Jadi ini kan ketekan. Ya ini yang membuat rasa tidak nyaman. Iya dok, mohon maaf saya kan guru ya dok. Iya. Jadi mungkin banyak duduk. Tapi ya saya alarm dok, saya punya apa ya rumus 25. Setiap Iya. 20 menit minimal 30 menit saya jalan. Jalan, betul. Gitu. Gerakan saya minum yang banyak, biarin kencing nggak apa-apa. Tapi itu bagus, Bu. Jadi nanti ibu bisa pakai korset yang Korset, kecil ya. aja. Jangan terlalu besar. Jadi bannya yang ambil 10 cm. Oke. Ikat gini aja sambil dilatih.